Perkenalkan, saya Mimin Bintarsih dari SMK Yasina Cigombong. Saya di sini peserta uji kinerja pada PPG Daljab 2022 yang berada di LPTK Universitas Pasundan Bandung. Kali ini saya akan menyampaikan kegiatan pembelajaran dengan materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan studi literatur. Pada kegiatan pembelajaran ini saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Salam. Agustin Ayu Wardani, Ahmad Irfan, Nur Aisyah, Hendriana. Silakan untuk bikin doa. Silakan. Istaino ikhlas fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Pancasila Nusantara, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih dia yang sudah berbicara kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kebetulan kita juga belum lama ini memperingati hari kesaktian Pancasila. Garuda Pancasila ini merupakan ideologi negara kita, dasar negara kita, yang mana kita berpedoman kepada 5 dasar ini. Nah, untuk sekarang dari sekian kemarin dari kasusnya, substansinya, hari ini adalah studi literaturnya, misalkan faktor penyebab, terus juga solusinya berdasarkan kajian-kajian literatur bisa didapatkan di jurnal seperti yang sudah Ibu sampaikan. Dimana hari ini referensinya sudah siap? Koran buku referensinya, tabloidnya sudah, atau ada tujuan pembelajarannya, yaitu pertama melalui tayangan video nanti yang akan Ibu sampaikan juga setelah ini, bahwa peserta didik dapat menyaksikan atau menyelesaikan tugas materi menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan studi literatur dengan tepat. Itu 4 itu yang harus kita capai, ya, kejujuran, ketepatan dalam kita mencari informasi tentang kajian literatur ini. Nanti selain daripada buku, juga koran, internet, dipersilakan untuk wawancara. Boleh kepada di sini kita ada anak juga boleh. Jadi salah satu nanti mau menyelesaikan itu terus nanti dibawa ke semua kelompok menemui narasumbernya juga boleh. Ya, paham kan? Yang ditanyakan? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tampilkan atau tayangkan video melalui YouTube yang mana nanti selain dari koran, tabloid, juga buku-buku referensi yang lain, selain juga wawancara, nah kalian mensinkronkan dengan video ini. Ya, setelah itu buat pertanyaan satu kelompok minimal 3 pertanyaan, tapi harus pertanyaan yang jitu. Jangan yang yang mudah-mudah ya, paham kan? Indikasi bahwa filmnya bisa juga berbeda satu posisi Joshua dengan di posisi tubuh yang lain itu ada ukuran yang berbeda satu dengan lain. Jadi sangat mungkin memang terjadi bahwa itu juga kita boleh dulu satu orang. Dia mengambil dia lakukan. Nah ini kan sudah dibagi kelompoknya ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2. Ya, silakan bersama kelompoknya mendiskusikan hasil tayangan tadi sama ini bagikan juga LKPD-nya. Ini LKPD ini ada termasuk penilaian
petunjuk pengerjaannya juga ya. Selain yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal, ada terliput di sini ya. Buat didiskusikan, cari di internet boleh, di koran yang sudah penyebab kasus pelanggaran HAM. Ya, cari tuh nanti keluar. Nah, terus nanti misalkan penyebab atau dampak dari kasus pelanggaran HAM. Kalau misalkan disambungkan dengan tadi yang kasus Sambo, berarti dampaknya apa? Terjadinya kasus Sambo. Nah, sekarang kan banyak ya yang sekarang lagi mencuat itu, ada kasus KDRT, ada kasus kemarin apa namanya itu yang Arema, sepak bola. Nah, itu boleh dijadikan sama kalian disinkronkan dengan referensi yang sudah kalian bawa. Dan kelompoknya bekerja sama. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit dulu untuk mencari informasi. Nanti baru setelah dapat informasi di kajian literatur, wawancara kepada narasumber yang silakan kalian pilih nanti yang menurut kalian bisa menjawab pertanyaan kalian. Itu sama di wawancara nanti direkam, sama setiap kelompok punya video rekaman dengan narasumbernya. Paham kan? Ya, silakan. Dicari dulu jurnal-jurnalnya, dibagi tugas siapa yang di internet, siapa yang di buku referensi, siapa yang di koran. Ingat faktornya, dampaknya sama solusinya yang dicari. Yang dicari itu adalah kasus pelanggaran HAM sama kasus peningkatan kewajiban orang. Ini adalah yang dicari adalah faktor atau penyebab, dampak, sama solusi. Nah, misalkan contoh gini. Jurnal kasus pelanggaran HAM. Ya. Nih, langsung enter. Nah, kalau yang ini yang Ibu dapatkan itu kasus pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab. Ini bentuknya PDF. Yang ini Bu. Ya. Ntar apa penyebab? Tadi apa jadi boleh sesekali di HP boleh, cuma nanti kan harus dipindahin ke Word hasilnya berarti ya. Kalau misalkan bisa dipindahkan, dikirim lewat WA boleh, nanti tinggal di WA di laptop, tinggal di kopas ke Word. Kalau nyari di HP
Kalau di laptop bisa langsung dipindahkan ke Word. Tentunya yang sudah kalian kerjakan baik di internet sama orang, terus juga ada yang dari buku referensi, berarti sudah habis waktunya. Sekarang tinggal wawancara. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit, cukup nggak? Cukup ya. Nah, tapi nanti setiap kelompok itu 5 menit videonya, artinya wawancaranya itu di video. Nah, jadi yang nanti ketemu wawancara narasumber itu cuma 2 orang saja perwakilan, yang selebihnya boleh langsung untuk untuk membuat atau mendesain nanti untuk presentasi di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang boleh silakan oleh ketuanya ditunjuk 2 orang perwakilan untuk bertemu dengan narasumber yang kalian akan tanyakan tentang kasus yang sedang viral hari ini di masyarakat. Oke, nah tadi kan yang sudah Ibu tayangkan hanya satu contoh kasus Sambo, ya. Oke, kasus Sambo itu nanti dikaji oleh kelompok 2 ya, kelompok 2, terus kelompok 1 tentang TKI ya, kelompok 1 tentang TKI, kelompok 3 KDRT yang sedang dialami oleh Lesti hari ini ya. Oke, itu kelompok 3. Kelompok 4 tentang tragedi Kanjuruhan di Jawa Timur ya. Oke, silakan cari faktor, dampaknya, solusinya juga. Oke, untuk kelompok 5 itu tentang kasus korupsi di Papua ya, Lukas NMB dari Gubernur Papua. Paham kan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silakan gunakan waktunya sebaik mungkin untuk keluar mencari narasumber siapa yang mau kalian temui. Oke, silakan 2 orang saja. Jangan lupa bawa HP-nya untuk di video. Sementara teman-temannya sedang wawancara dengan narasumber, silakan untuk tadi hasil jurnal itu dirapihkan supaya nanti hasil dari wawancara juga bisa dimasukkan di barang jurnal ya, di satu filekan. Dari dari pelajaran PPKN mendapatkan
bertugas untuk mewawancarai tapi di sini akan mewawancarai tentang kasus kekerasan dalam PKI. Terdapat 5 faktor ya PKI. Sebenarnya sih ada beberapa macam faktor ya, tapi selama ini sih yang paling menjadi dominasi biasanya lingkungan hukum yang masih belum cukup untuk melindungi badan hukum yang melindungi pelakunya, untuk dilatih dulu bahasanya dulu, pekerjaannya bagaimana. Tapi kadang-kadang pada saat di lokasi, pada saat di tempat kerja mereka masih belum bisa menguasai pekerjaan, terus bahasa yang karena mereka komunikasi mungkin salah satunya dilatih dipekerjakan, dilatih dari bahasanya, dilatih kerjanya, terus sama mungkin dari badan hukum ya, dari badan hukum yang melindungi mereka sebagai tenaga kerja. Berarti sama-sama. Menurut Ibu, apa sih faktor dari pembunuhan brigadir J? Media itu sebetulnya yang saya tangkap miskomunikasi dan kesalahpahaman di antara dua belah pihak. Untuk yang saya perhatikan, yang pertama itu ada seperti masyarakat kurangnya kepercayaan untuk polisi, terutama bagi masyarakat ya. Apalagi kan sekarang ini lagi gencar-gencarnya polisi ini dipertanyakan bagaimana kinerjanya, apalagi ditambah. Waalaikumsalam. Mungkin mewawancarai tentangnya kejadian kemarin Apa kejadian stadion tragedi Kanjuruhan. Ada tahu? utamanya karena tuan rumah kalah. Karena tadi ketidakkondusifan kondisi yang dipengaruhi oleh tuan rumah kalah ditambah dengan supporter yang memang menuntut harus menang. Oke. Jadi faktor utamanya ada di supporter. Iya. Dampaknya bagi rakyat Indonesia atau supporter Indonesia? Dampaknya yang pertama tentu sepak bola jadi tidak bisa dinikmati dengan aman dan nyaman. Ya. Yang satu, yang kedua tentu berpengaruh juga sama tim nasional yang hari ini sedang baik-baik. Berlagak ya. Ya. Mungkin ada solusi dari Bahkan tidak di tanpa penonton di tempat lain. misalkan di tempat yang netral. Baik, makasih ya. Dimengerti. KDRT yang terjadi sekarang lagi viral kan itu pasti ada faktornya, faktor penyebab KDRT kan antara suami dengan istri. yang Salah satunya bisa dengan misalkan ada orang ketiga, berarti perselingkuhan. Walaupun itu kadang maksudnya kadang benar atau tidaknya gitu kan, tapi isunya seperti itu. Lalu dari komunikasinya mungkin jarang gitu, jadi miskomunikasi. Jadi antara suami dengan istri komunikasinya kurang. misalnya ada Melihat nah, itu kan bisa terjadi mereka berpikiran, oh aku nggak mau menikah gitu. Ternyata ketika menikah ada untuk hal ini nggak terjadi tuh kayak gimana gitu. supaya tidak terjadi hal seperti itu. Ya intinya harus berkomitmen ya satu sama lain gitu. Maksudnya ketika orang berselingkuh KDRT kan itu kata kita orang waras, maksudnya orang bukan orang punya logika. Iya, pasti logika gitu. Berarti kan harus komunikasi dengan suami istri itu harus dengan baik gitu, jangan sampai Saya dapat tugas dari guru PKN ingin menangani Gubernur Papua yang melakukan korupsi. Pertanyaannya adalah Karena faktor penyebab korupsi itu ada beberapa, yang dimana korupsi itu adalah penyimpangan sosial kan? Menyimpang dari hak dan kewajiban dia dan hal yang harus dilakukan dia terhadap menjadi pemimpin gubernur atau menjadi pemimpin suatu wilayah. Nah itu adalah penyimpangan sosial juga kan? Faktor yang pertama yaitu karena faktor mental atau faktor sosial. Jadi biasanya orang itu korupsi biasanya karena ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, dia mau korupsi apa? Benar nggak? iya betul. Karena biasanya
gubernur itu karena ada kesempatan. Ketika orang mau berkorupsi itu atau mau mencuri korupsi itu kan dia kata yang lebih lembut kan untuk seorang pejabat kan, padahal sama aja itu malingnya. Intinya maling korupsi itu. Dimana mungkin pendorong dari terjadinya korupsi atau pejabat yang melakukan korupsi itu adalah faktor kekurangan, entah dia merasa kurang atau memang kurang dari gaji pokoknya. Kemudian faktor ketiga ini dia faktor keserakahan, yang dimana dia hidupnya itu selalu merasa kurang. Nah itu juga yang menjadi pendorong terjadinya. Terima kasih sudah melakukan wawancara. Gimana hasil wawancaranya? Sudah? Oke. Sekarang silakan hasil wawancaranya dengan tadi jurnal yang sudah kalian catat di Word, ya, di file Word dipindahkan. Silakan, berarti hasil wawancara juga dimasukkan kepada Word tersebut. Nah, nanti videonya juga tetap tampilkan, dikirim ke Ibu. Nah, tadi misalkan dari narasumber itu kalian mengajukan pertanyaan apa saja, terus juga dari narasumber jawabannya apa saja, maka dimasukkan atau dipindahkan jawabannya dalam file berbentuk Word. Nanti setelah itu baru di print oleh masing-masing kelompok. Setelah di print dipresentasikan oleh perwakilan kelompoknya. Oke? Oke. Silakan didiskusikan hasil apa namanya itu kajian literaturnya dengan hasil wawancaranya. Oke, dikasih waktu berapa, 7 menit ya? Sudah. Dari hasil kajian literaturnya, baik dari internet, buku, dan wawancara. Silakan dipilih siapa yang akan menjawab. Boleh dari hasil yang sudah kalian print, notnya dibacanya boleh lewat laptop juga silakan. Ya, perwakilan dari masing-masing kelompok. Siapa yang mau pertama? Siapa? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil wawancara faktor penyebab kerusuhan Stadion Barat. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Barat meletus usai pertandingan Arema FC yang kalah 2-3 melawan Persibaya. Kapolda Jatim Irjen Dico Abdita menjelaskan kronologi tragedi Stadion Kanjuruhan Barat yang terjadi pada Sabtu. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan, semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat setelah selesai. Terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya tidak pernah kalah selama 23 tahun. Bertanding di kandang sendiri, kata Nico dalam konvensi di Polres Malang seperti dilansir Detik Jaktim Minggu. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan kajian literaturnya baik dari internet maupun wawancara. Silakan selanjutnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kajian literasi dari internet maupun secara langsung tentang kekerasan PKI di Indonesia. Adapun dampak kekerasan PKI di Indonesia. Jenis pekerjaan PKI memiliki dampak negatif pada pola asuh anak, terutama karena tidak mampu memberikan pendampingan yang adekuat kepada anak-anak mereka dari pengaruh pergaulan lingkungan dan juga pengaruh teknologi informasi.
Dan dampak positifnya yaitu TKI dapat memperoleh pekerjaan sehingga dapat menghidupan keluarganya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin solusi pembunuhan Brigadir J. Sebaiknya Kapolri melepas semua perwira yang terkait kematian Brigadir J. Mereka yang tidak terlibat skenario pembunuhan dan hanya berperan setelah terjadi pembunuhan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan faktor terjadinya KDRT yang dialami oleh pasangan selebritis yang sedang terjadi. Mengapa bisa terjadinya KDRT yang dialami oleh pasangan selebritis yang sedang viral? Dalam rumah tangga kan ada yang namanya suami dan istri. Nah, salah satu penyebab adanya keretakan dalam rumah tangga itu bisa ada orang ketiga atau bisa disebut perselingkuhan. Walaupun kadang ada atau tidaknya hal tersebut dalam rumah tangga mereka, tetapi akan yang dibicarakan atau isu yang namanya ada perselingkuhan dari pihak suami. Biasanya juga faktor keretakan itu terjadi karena kurangnya komunikasi dalam rumah tangga mereka yang menyebabkan adanya perceraian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membahas tentang kasus Lukas NMB yang korupsi. Dampak kasus tersebut, dampak korupsi terhadap masyarakat terbilang cukup besar karena biasanya dana yang dikorupsi itu jumlahnya cukup besar. Dampak yang pertama adalah korupsi yang berdampak pada perekonomian, menyumbang banyak untuk meningkatkan kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Dampak yang kedua adalah dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi, yaitu kemiskinan absolut. Sementara dampak korupsi memunculkan kemiskinan relatif. Dampak yang ketiga bagi kehidupan sosial, karena uang tersebut untuk dipakai untuk kebutuhan masyarakat, tapi digunakan untuk diri sendiri. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah presentasi dari sekian perwakilan kelompok ya. Selanjutnya silakan dipersilahkan siapa yang akan merefleksi kegiatan kita hari ini dan juga menyimpulkan daripada proses kegiatan studi literatur mengenai kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Silakan, siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini melalui internet dan secara langsung mewawancarai guru-guru. Di sini ada menurut kami atau menurut saya sendiri dalam pembelajaran ini ada kesulitannya Bu. Yang pertama itu kalau lewat internet melalui jaringannya. Terus kalau lewat wawancara kadang kitanya suka belum siap atau gimana untuk mewawancarai gurunya. Terus untuk materi sekarang melalui pengingkaran dan hak kewajiban untuk semua yang diinit dalam kasus-kasus tersebut itu mempunyai faktor-faktor masing-masing. Dari faktor tersebut terdapat dampak dan solusi. Jadi setiap terjadinya sesuatu itu mempunyai solusi ataupun dampaknya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pasti setelah tadi berkutat dengan laptop, dengan internet, juga wawancara, kita sedikit penyegaran ya, sedikit dulu siapa kira-kira yang punya itu untuk refresh otak-otaknya, coba. Sok boleh. Untuk modelnya yang sebelah kanan saya itu ganjil ya, yang sebelah ini ganjil. Dan yang sebelah kiri saya itu genap. Ya, jadi yang sebelah kanan itu ganjil, yang sebelah kiri itu genap. Bila mana saya menyebutkan kata genap, berarti yang bergerak adalah ya disebut genap. Tangannya gini semua, tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Ya, ini seperti menjabat tangan, tapi jangan sampai bersentuhan. Ya. Oke, udah siap semuanya? Itu tolong dong. Ya. Bila saya menyebutkan kata genap, yang menghindar tangan ya ganjil. Bila saya menyebutkan kata yang ganjil, yang menghindar tangan ya genap. Oke, sudah siap semuanya? Siapkan tangan di depan, tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya menyebutkan kata 3. Yang bergerak yang ganjil, yang bergerak yang ganjil. Selamat, berarti dia yang dapat, dia yang menang. Oke, siap? Saya menyebutkan kata 2. Berhadapannya kayak Ayah sama Rasidah ya. Berhadapannya kiri kanan. Kiri kanan berhadapannya. Ya, gitu. Kiri kanan. Berhadapannya kiri kanan ya. Materi hari ini itu studi literatur. Ini ada hikmahnya buat kalian semua, termasuk juga buat ibu, bahwa kita untuk berliterasi itu tidak hanya lewat harus selalu nyari buku paket atau harus selalu nyari buku. Kalau misalkan ada, kita kan pegang HP terus ya, di waktu-waktu tertentu, ketika mencari pembelajaran dan sebagainya, bisa melalui internet, tapi cari jurnal yang valid. Kita kan suka terindikasi dengan hoax, ya, dengan info-info yang menurut kita ragu-ragu gitu kan. Tapi kalau yang sudah berlisensi, nah kita aman, ya, sesuai dengan yang sudah kalian tadi cari materinya. Benar nggak sih? Kalau misalkan kasus ini tuh faktornya ini, contoh yang lagi viral sekarang, kasus KDRT terhadap rumah tangga selebritis kira misalkan. Kalau di kajian literatur itu faktor terjadinya KDRT itu gara-gara ada perselingkuhan misalkan. Perselingkuhan itu terjadi bisa karena tidak adanya komunikasi antar pasangan itu. Terus misalkan tidak ada keterbukaan sehingga terjadi perselingkuhan, dan perselingkuhan menjadikan orang tersebut emosional, tidak terkendali dan sebagainya, sampai pada akhirnya melakukan kekerasan atau bahasa ininya bahasanya ringan tangan ya gitu. Sedangkan khusus kita bagi perempuan itu dilindungi, tapi tidak menutup kemungkinan ada kasus KDRT terhadap suaminya, ada juga, nggak melulu itu gitu kan. Tapi yang namanya apapun itu kekerasan, mau dalam rumah tangga mau tidak mau di luar itu pun juga tetap termasuk kepada kekerasan, nggak boleh. Ibu kalau nggak salah ada juga kasus selebritis yang justru suaminya yang kena KDRT oleh istrinya gitu kan. Nah artinya dengan kasus-kasus itu sesuaikan dengan kajian literaturnya.
Sesuai nggak tadi? Sesuai ya? Yang tadi KDRT sesuai? Sesuai. Ini yang biasanya menyebabkan kekerasan tuh ini. Tadi misalkan ada tentang korupsi ya. Penyebab korupsi itu apa sih? Misalkan gila harta. Nah, di kajian literaturnya apa faktornya? Ya kan? Misalkan baru lihat uang banyak, ada kesempatan, terus juga misalkan punya tuntutan banyak, termasuk salah satunya dari pengeluaran, sehingga karena apa namanya itu pemasukannya sedikit, pengeluaran banyak, dan ada kesempatan melihat potensi-potensi uang itu bisa menghidupi atau melengkapi daripada kekurangan itu, yang pada akhirnya melakukan korupsi. Maka tadi disinkronkan antara kajian literatur dengan wawancaranya, gitu. Dengan itu kan wawancara itu bisa jadi mereka pun juga sudah mengkaji biasanya apa sih, karena mereka juga bisa jadi nonton, baca artikel, baca koran, ya berita-berita rata-rata apa, karena biasanya setiap terjadi kasus itu baik itu di radio ataupun televisi pasti langsung menghadirkan para ahli, ya misalkan contoh kayak KDRT undangnya apa, Komnas HAM perempuan misalkan. Kalau karena mereka selebritis, ya kan mereka harus tampil terus di layar kaca, akhirnya mereka apa? Mengundang KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Contoh terduga inisial B ini kan selebritis. Ketika dia terduga ini melakukan kekerasan, ya kan dalam rumah tangga, KPI berhak untuk melarang artis tersebut sering tampil di layar kaca atau di radio. Tidak boleh gitu kan. Nah, itulah hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Ada hikmahnya, kalian bisa menguasai teknologi, bisa mencari hal-hal itu, melakukan wawancara, pencarian data itu berdasarkan hal-hal yang kalian tidak boleh langsung menelan mentah-mentah informasi itu. Kadang kita suka ragu kan ya, ini bener nggak, valid nggak gitu kan. Bahkan mungkin pas begitu kasus KDRT ini pasti para fans-fansnya itu kan tidak percaya ya. Ada ini fansnya ada. Ada fans fanatiknya, wah nggak percaya itu hoax katanya, pengalihan isu supaya apa namanya tuh kasus ini hilang gitu kan. Tapi masa KDRT dibuat-buat sampai akhirnya dilaporkan ke polisi, itu kan nggak boleh. Nah, ada lagi tuh yang muncul, ada juga YouTuber, konten kreator menaikkan kasus KDRT ke polisi kan. Nah, itu juga nggak boleh kan. Nah, artinya kan kalau misalkan sampai kita yang nggak paham bisa aja, oh bener. Terus juga nanti kan kesannya polisi itu bisa dibodohi juga gitu kan, sama itu nggak boleh. Harus hati-hati, kita harus punya data-data valid. Kalaupun kita konten kreator harus mencari sumber-sumbernya itu yang valid, nggak boleh seperti itu. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, itu cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas kerjasamanya yang baik hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya itu masuk kepada bab 2. Bab 2 itu tentang apa? Bab 2 tentang apa? Nah, sudah mulai dibaca. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sinkron nggak dengan kasus-kasus? Artinya kan kalian juga pasti akan bertanya-tanya, kalau ada kasus ini siapa yang menangani, lembaga mana yang menangani, yang melindungi. Artinya yang melindungi itu nggak hanya korban saja kalau dalam sebuah kasus, tapi tersangka pun juga dilindungi. Ada lembaga kan kalau nggak ada kuasa hukumnya, itu ada advokasinya. Gitu ya. Nah, silakan nanti sebelum pembelajaran selanjutnya dimulai, cari juga referensi-referensinya, literasinya disiapkan. Kalau misalkan ada pembelajaran kelompok dan sebagainya, kita sudah siap. Oke? Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.